Kamu jangan kira aku datang hari ini menjemputmu, kan? Bukan. 天琛写出名了，把janji batal tunangan ditandatangani. Kenapa? Gak mau tanda tangan. Lin Chen, 5 tahun lalu saat kamu masuk penjara, mungkin kamu masih merasa dirimu hebat. Tapi sekarang, lihat dirimu sendiri. Cuma, siapa minta aku tanggung kesalahan? Kenapa kamu ungkit ini? Semua sudah lewat. Sudah berlalu. Ya sudah lewat. Jangan gunakan hal ini untuk memaksa aku. Lin Chen, orang dewasa, harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dulu kamu rela ganti aku masuk, bukan aku todong kamu. Ini 200.000, ganti rugi buat kamu. Tanda tangan ini. Mulai sekarang jangan cari aku lagi. Jangan ganggu keluarga Su. Lin Chen, aku sarankan kamu tahu diri ya. Kamu baru keluar. Hidup susah. 200.000 sudah lumayan. Cukup buat sewa rumah dan cari kerja. Mulai dari awal. Kira aku mohonmu? Memang begitu kan? Aku tahu masa lalumu. Kamu tak bisa tanpaku. Kalau bukan karena aku, kamu di keluarga Lin dulu cuma sampah tak dihargai siapapun. Lin Chen, jangan anggap dirimu terlalu penting. Orang harus sadar akan posisi dirinya sendiri. Anggap saja percuma. Kita selesai. Lin Chen, Sudah tanda tangan. Uang kamu simpan. Enggak pengen sok suci. Kamu tolak 200.000. Pikir itu bisa bikin aku menyesal? aku bukan lagi Shuman yang dulu. Orang-orang di sekitarku. Kamu coba aja. Maman, ini mantan tunanganmu yang dipenjara 5 tahun. Jofeng, jangan hiraukan dia. Dia cuma belum terima. Sudah tanda tangan masih berani cemberut? Kamu tahu tidak status Man-Man sekarang? Orang sepertimu bisa dapat 200.000 saja sudah, karena dia baik. Kamu suruh aku minggir! Dosa salah hitung. Jangan pedulikan dia. Minggir, hari ini aku mau ajarin kamu apa itu aturan. Aturan? Lin Chen, jangan pikir bersikap begini. Bikin aku hargai kamu. Tanda tangani perjanjian ini. Kamu lebih baik menjauh dariku. Tenang saja. Jangan sebut masa lalu lagi. Kamu takut? Apa yang harus aku takuti? Kasus ini sudah lama selesai. Kamu mengaku sendiri. Kayak aku mengakuinya, tapi ada hal yang tidak akan hilang. Cuma karena kamu merobeknya. Apa maksudmu? Mama, apa maksud tatapannya tadi? Bukannya kamu bilang dia cuma mantan narapidana tanpa koneksi? Ya, memang begitu. Lalu apa yang kamu takuti? Maaf, apakah Anda Tuan Lin Chen? Siapa kamu? Keluarga Ye ditugaskan menjemput Tuan.
Tuan Lin, Tuan Ye, hanya perintah mengantar Anda dulu ke Teluk Biaya. Jika Anda butuh apapun, telepon saya kapanpun. Tuan Lin minta saya temani Anda masuk. 这倒是。 Siapa? Nenek, kakak, ipar, aku pulang. Lincoln. Chen. Nenek, ini aku. Wah, Chandler, kamu sudah keluar. Nenek, aku pulang. Anakku kenapa baru pulang sekarang? Bagus kamu pulang. Duduk bicara dulu. Kenapa? Rumah begini, mana ortu dan 3 kakakku? Nenek. Kaki, ipar, bilang apa yang terjadi? Sejak kamu kena musibah, keluarga Lin terus diawasi dan dihambat di mana-mana. Tears. Musim dingin tahun kedua, terjadi ledakan gas di rumah tua orang tuaku. Apa kamu bilang? Tidak mungkin. Dulu aku juga tak percaya, tapi kesimpulannya memang begitu. Lalu ketiga kakakku bagaimana? Kakak sulung proyek perbatasan bermasalah. Kakak 2-3 cari petunjuk. Lalu apa yang terjadi sesudahnya? Mereka pun belum pulang. Nenek tidak berguna, gagal menjaga keluarga ini. Nenek, bukan salahmu. Ayahmu masih memikirkanmu sebelum wafat. Ibumu tak sempat menunggumu. Selama ini aset diambil, tinggal beberapa toko masih diincar orang. Tampak, berapa lama kamu bertahan sendiri? Bertahan sehari demi sehari. Ada orang yang sering datang ribut. Orang mana? Orang-orang tak tahu budi mau rampas harta terakhir kita. Mereka bilang rumah tua berhutang. Surat gadai toko tak lengkap. Bilang rumah ini harus dikosongkan cepat atau lambat. Padahal cuma karena kita tidak punya pelindung. Chen Ini. Buka pintu! Kalau tak buka, kusuruh ganti kunci. Klan Lin Rantu sok penting banget. Keterlaluan banget. Nenek, tenang dulu. Jangan gegabah. Orang ini tidak adil, punya sokongan. Siapa? Pemimpinnya. Orang Qinshin Property, pimpinannya Zhao Biao, datang katanya mau bicarakan utang. Mereka paksa kami pindah. Surat rumahnya mana? Ada padaku. Bagus. Ini di tangan kita. Mereka tidak bisa ambil apapun hari ini. Kucing sudah kamu tulis. Hai tung 3 lagi. Tak buka tanggung sendiri. Aduh. Chen, jangan lawan mereka kasar. Nenek tidak mau kamu kena masalah lagi. Nenek kali ini berbeda. Taga! Buka pintu. Biar mereka tahu. Pintu keluarga Lin belum bisa diinjak sembarang orang. 将少，那个记得了。 Kau Qingxue ah. Beberapa hari tidak ketemu. Masih saja sok suci ya. Zhang Yao, kamu mau apa lagi? Apa? Tentu saja menagih hutang. Lin berhutang 30 juta atau serahkan surat rumah. Wah,
saya berhutang 30 juta pada kalian. Nak tua sudah, jangan ikut campur. Zhang Yao, surat utang itu bukan milik keluarga Lin. Capnya sudah lama tidak berlaku. Kalian paksa kami, takut lapor polisi. Panggil polisi. Ku Qingxue, jangan maluin diri sendiri. Tu muda Zhang datang kasih kamu kesempatan pergi sana. Wah, kamu galak banget. Sebanyak bisa dibicarakan. Serahkan sertifikat rumah. Utang kita bahas pelan-pelan. Kalau tidak serah, ikut aku minum teh. Mungkin aku lagi baik hati. Masih bisa menyisakan 2 kamar samping untuk keluarga Zhang Lin. Yao, hormat sedikit. Apa ini sudah lah. Kamu masih bicara soal harga diri sama aku. Jangan banyak ngomong. Ikut aku dulu. Aku sudah kembali. Keluarga Lin tidak akan runtuh. Kirain siapa tadi? Ternyata si bodoh Lin yang dipenjara demi wanita. Tuan Zhang, dia Lin Chen baru keluar penjara hari ini. Lepas! Tinggalkan surat utang. Pergi sana. Apa katamu? Aku tak suka mengulang 2 kali. Lin Chen, kamu pikir masih 5 tahun yang lalu keluarga Lin tidak sama lagi? Kamu bukan tuan muda Lin. Kuma narapidana baru keluar. Kakak ipar, tak perlu lawan anjing. Kamu cari mati. Baik. Hari ini aku kasih tahu, keras kepala harus bayar harga. Tahan dia. Ning Chen, jangan sok jago. Mereka disewa mahal oleh keluarga Zhang. Chener, kita bisa cari cara lain. Nenek, kakak ipar. Mulai hari ini, mereka lah yang cari cara. Lagak Dewa Hantu Sat. Teknik bayangan bulan kuda. Kunci nadi kehidupan. Ini siapa sih? Koba, kamu gerak. Lin Chen, jangan menakuti aku. Cuma punya kemampuan aneh, tidak ada apa-apanya. Aku, keluarga Zhang, kawan dan terbaik. Berani! Sekejap. Berani kamu! Salah. Kenapa? Tanda tangan ayahku, bukan goresan. Apa yang kamu tahu? Utang 5 tahun lalu. Tahun nabi nggak tahu. Siapa yang memberimu surat utang ini? Kenapa aku harus bilang? Aku tanya sekali lagi. Siapa yang beri? Kamu berani sentuh aku. Malam ini aku hapus keluarga Lin sebelumnya dari kota Tianhai. Keluarga Zhang memang punya orang kuat di Tuan, muda. Ayo, dia berani halang. Ayo, berani dia. Kamu bisa coba. Lin Chen, jangan lupa, kamu baru saja keluar. Kalau kamu bikin masalah besar, siapa bisa lindungimu? Zhang Yao, cukup. Kau Qingxue, kamu lebih pintar darinya. Siapa orang di belakangmu? Bicara. Kalau mau tahu, tanya aku kalau masih bisa berdiri 3 hari lagi. Baik. 纯阳真气menahan pasang. Alagi! Kamu! Pulang beritahu pimpinan Zhang. Aku beri kalian 3 hari.
Dalam 3 hari, pajangkan semua perhitungan lama keluarga Lin di hadapanku. 3 hari lagi, saya datang sendiri ke rumah. Jika keluarga Zhang masih pura-pura tidak tahu, aku akan buat kalian tak ada tempat sembunyi. Zhang Shao, ayo pergi. Tidak bisa bicara lagi. Lin Chen, kamu akan menyesal. Kamu sudah bilang kalimat ini. Ganti yang lain. Kakak ipar. Soal telepon tadi, jangan panik dulu. Aku bukan takut telepon. Aku takut padamu. Kaget ya. Tadi kamu beda dari biasanya. Lin Chen dulu tidak bisa lindungi kalian. Jadi kamu bikin dirimu begini. Kalau tidak begini, orang di pintu malam ini tak pergi. Tapi keluarga Zhang tak akan menyerah. Aku tahu. Genting Villa juga jelas jebakan. Aku juga tahu. Kamu tetap pergi? Kematian ayahku. Runtuhnya keluarga Lin. Ginting di surat utang. Orang ditahu. Semua tunjuk tempat sama. Genting bukan akhir. Apa ini? Bukan kiriman keluarga Lin. Keluarga Zhang. Bukan juga. Dulu di ruang kerja ayahmu, ada kotak kayu tua. Mana kotak kayunya? Dia tidak bilang. Setelah kasus Lin, ruang kerja disegel. Siapa yang menyegelnya? Yang memimpinnya adalah keluarga Zhang. Xiao Chen, kamu janji pada nenek tidak gegabah. Aku ingat. Malam ini di Genting. Aku akan pergi. Tapi bukan sekarang. Mereka minta bertemu jam 12 buat aku panik. Kamu tidak panik? Aku makin panik. Dia makin tenang. Lalu apa rencanamu? Macam kacau tu. Kamu tadi sengaja. Kenapa? Zhang Yao akan membesar-besarkan cerita kejadian malam ini. 3 hari. Cukup buat salah mereka terlihat. Kamu tidak memaksakan diri. Aku sudah bilang. Aku kembali sekarang. Oh ya, ada satu hal lagi. Apa? Xiao Chen, ini baru dikirim orang dari keluarga Shen. Qingxue, buat apa kamu masih menyimpan benda ini? Nenek, apakah nenek batuk lagi hari ini? Tidak ada, tidak ada. Ada, lidah putih, napas pendek, punggung tangan dingin. Tangan kananmu gemetar saat pegang meja tadi. Kapan kamu bisa memahami hal-hal ini? Nenek, tidurmu tidak nyenyak, kakimu dingin belakangan ini. Lebih parah saat cuaca mendung, bukan? Kamu lebih jelas, darah dan energimu lemah. Perutku dingin, akhir-akhir ini dada sering sesak, tidur tak nyenyak. Aku tidak. Tadi malam kamu begadang lagi urus buku aku. Pagi tidak nafsu makan, siang lupa makan, sore Zhang Yao datang, marah naik ke kepala, wajahmu jadi lebih pucat dari sekarang. Kamu Masih bilang tidak apa-apa. ada, Xingxue. Nenek kali ini tak bisa bantu tutupi. Jadi situasi begini, siapa yang sempat makan? Aku tidak lapar. Tidak makan, masalah selesai sendiri. Tapi undangan keluarga Shen di sini. Jadi makanlah. Kalau kalian pingsan sekarang, mau saya selidiki apa? Dengarkan dia saja. Tapi di rumah Ada bears. ada sedikit. Korma merah. Sisa setengah bungkus. Sepayam. Kokimu tahu. Aku, kembangnya. Hidungmu lebih peka dari kecil. Dulu juga tajam. Omong kosong. Pas banget. Malam ini jangan bahas Shen dulu, makan bubuk. Kamu pandai sekali. Nanti pasti matang. Bukan itu maksudku. Jadi kamu takut aku bakar dapur rumahmu? Ini memang rumahmu. Kamu belajar masak waktu di penjara dulu. Belajar sedikit aja. Belajar dari siapa? Seorang kakek, Pacu. dia pemarah dan mulutnya jahat. Dia juga ajar ngobat.
Kamu menderita banyak di dalam sana ya. Sudah siap. Ada apa? Dingin banget. Dingin. Bubur ini jelas panas. Jangan sentuh. Entah kenapa, tiba-tiba saat Energi 声音报告。 itu kan Segera. cuma enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Tangan nenek agak dingin. Selama ini kau menderita. Ingat, jangan bicara begitu. Harus dikatakan, saat keluarga Lin tersulit, kami tidak pergi. Aku cuma tidak ingin rumah ini kehilangan semangat. Nenek, kakak ipar, ada hal yang akan aku ceritakan. Tapi bukan malam ini. Kami belum dirahasiakan. Bukan yang bunyi. Aku masih belum paham situasinya. Ragu, jangan pergi sendiri. Makanya, aku minta kalian sehat dulu. Jangan begadang terus. Malam ini tak usah kejenting. Kamu sudah lemah. Aku nggak selemah itu. Maino habis mangkuk ini. Bukan dingin biasa. Ada dingin tersembunyi. Jangan bikin misteri. Baik, aku singkatkan. Ketiga tusukan ini hanya menekan sebentar. Tak bisa hilangkan akarnya. Lalu bagaimana mengobatinya? Keluarga Shen bermasalah. Belum tentu masalah. Juga bisa jadi petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk lawan kamu. Petunjuk obatku. Malam ini ke Genting. Sekarang? Ayah. Tapi tadi kamu bilang kita tunda dulu. Keadaannya berubah. Kamu pergi karena aku. Iya. Tapi ini, pesta Shen. Kalau aku ikut kamu, statusku apa? Kamu mau status apa?
Aku lagi bicara serius loh. Aku juga. Tempat seperti keluarga Shen, semua tamunya orang terpandang. Biarkan mereka pikir Lin Chen. Ajakmu bukan untuk dilihat orang, Terus buat apa? buat menyelamatkan kamu. Qingxue, pergilah. Nenek, Kalau kamu kambuh lagi di rumah, nenek pasti jauh lebih khawatir. ya udah, ganti baju aja. Ya, karya aku di kamar dalam. Ada yang bisa dipakai? Apa maksudnya? Maksudnya, kamu tidak bisa ke genting pakai baju ini. Kamu anggap saya kera? Aku selamatkan muka kamu. Terima kasih atas perhatian tuanku. Jangan bercanda. Masih bilang status canggung. Nana, Oke, aku nggak ngomong. Tadi ucapanmu yang buat menyelamatkan kamu terdengar sangat meyakinkan. Aku bisa pakai sendiri. Aku tahu. Ya sudah, hemat waktu. Lin Chen. Kalau malam ini kosong, harus cari. kalau ini sangat sulit, Tetap cari. kamu sepertinya selalu memutuskan untukku hari ini. Tidak suka. Bukan juga. Lalu apa? Aku agak tidak terbiasa. Nanti lama-lama terbiasa. Kamu jadi jauh lebih tebal muka. Setelah kembali, Harus ada kemajuan tuh. Menyesal. tidak. Hanya lama tidak datang ke tempat seperti ini. Ikut saya. Aku tidak akan tersesat. Aku takut kamu kedinginan. Undangan. Dari mana kalian dapat undangan ini? Ini dikirim keluarga Shen. Aku sudah lihat banyak undangan dari keluarga Shen yang auspara seperti ini. Panggilannya mengelupas putih. Jarang sekali. Lagi pula kalian tidak tampak seperti tamu undangan malam ini. Pandangannya asli. Bukan kamu yang tentukan keasliannya. Maaf, pakaian tidak rapi dan undangan diragukan. Kalian tidak boleh masuk. Lin Chen, kok ada di sini? Kamu tak kira ganti baju bisa nyusul pesta Shen? Cuma jaga bicaramu. Qingxue, aku gak ada maksud lain. Aku cuma khawatir padamu. Lin Chen baru pulang, tak tahu banyak aturan. Malam ini semua tamu adalah orang terpandang di Jiangcheng. Kalau dia bikin malu di sini, tak cuma dia terimbas. Tuan Shen, ada apa? Tuan Shen, dua orang. Jaga undangan curiga. Pakaiannya tidak sesuai. Ku minta mereka pergi. Diragukan. Barang ujungnya udah punah kayak gini. Berani dibawa ke depan rumah Shen. Kakak, mereka agak sengaja. Lin Chen emang dulu jaga harga diri. Dia baru keluar penjara. Belum terbiasa lingkungan sekarang. Cuman, Qingxue, jangan salah paham. Aku beneran buat kebaikanmu. Yang kamu sebut buat kebaikanku, itu buka luka orang lain di depan umum. Terus pura-pura tidak bersalah. Aku tidak. Tidak? Qingxue, cukup. Kalau berani bicara lagi, kalian tak bisa pergi malam ini. Kamu tak bisa wakili Shenji. Aku tidak bisa wakili. Kamu tuan muda Lin Sanpa baru keluar di wilayah Shen. Aku tak bisa wakili Shen. Segera yang berwenang keluar. Siapa lagi yang mau kamu temui? Tuan Shen atau kakek Shen? Ini tanda. So gaib. Hari ini aku pengen lihat siapa berani tak menghormatiku di depan rumah Shen. Nyusul mereka, jaga pintu ini malam ini. Dilarang mendekat. Lin Chen, jangan gegabah. Apa jarumnya? Longgar. Tidak, Jangan bergerak. Lin Chen. Lin Chen, jangan libatkan Qingxue. Tubuhnya sudah lemah sejak awal. Kamu masih mau bikin dia malu di sini?
Urusanku tidak perlu kamu campuri. Qingxue, kamu cuma terbiasa aku diam. Jaga muka kamu. Sentuh dia malam ini. Aku tak tinggal lagi. Ha, bagus sekali. Aku mau lihat sampai kapan keberanian kalian bertahan. Bawa undangan sini. Siapa? Shen sepertinya dari aula dalam. Siapa yang menghalangi undangan ini? Jangan bengong, ambil undangan. Siapa izinkan kamu sentuh Tuan Li? Hana muda. Maaf Tuan. Lin keluarga. Shen tidak menjamu Anda dengan baik. Anda jadi tersinggung. DJ, kamu keliru kan? Salah apa? Tak, saya Lin Chen. Keluarga Lin tiada. Dia pernah melakukannya. Daya. Masih ingin. Sudah tidak ingin. Kamu sudah tahu dia akan datang. Undangan beritahu yang mengerti. Kaki, kalaupun undangannya asli, bukan hakmu mempermalukanku di depan umum. Aku lihat jelas. Ini adalah wewenang urusan luar tertinggi perkebunan. Kamu kelola pintu luar hanya karena saya memberimu kesempatan. Siapa ajarin nilai tamu penting lewat baju? Nona, aku cuma ikut prosedur. Prosedur memperbolehkan mempertanyakan undangan bulan sabit. Tidak. Di depan banyak orang. Yang bikin malu bukan Pak Lin, dirimu. Apa salahku? Pertama, menghalangi tamu penting tanpa izin. Kedua, pakai nama Shen untuk lindung urusan pribadi. Ketiga, hina tamu publik, rusak nama keluarga. Nona Shen, kau juga demi keamanan pesta. Ini sudah cinta emas selalu Lin Chen. Kamu ajari aku tentang Tuan Li. Bukan maksudku. Salah paham dia bangkit lewat wanita. Ini tidak perlu. Kenapa? I tolak Yunda Margaret Polando dan Wikau. Lin Chen, kamu sekarang bahkan tak berani hadapi aku. Mau hadapi apa? Semua yang kamu punya sekarang. Kamu cuma andalkan Gu Qingxue dan Nona Shen. Kamu dulu tidak seperti ini. Kamu dulu beda. Dengar tidak? Kakbi, bahkan Mama faham. Kamu sabotase aku cuma demi orang segitu. Dah takut keluarga Shen kecewa? Nona besar. Mulai sekarang, cabut akses luar Shen Hall. Hapus daftar tamu, akses kendaraan, kursi aula. Tidak bisa. Saya bisa. Kalau ragu, tanya di rapat keluarga besok pagi. Sekarang. Ming. Kakak. Sukses lewat wanita. Bukan begitu, Lin Chen. Aku tahu kamu masih dendam, tapi saat keluarga Lin kena masalah dulu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu boleh pergi. Aku tidak salahkan kamu pergi. Tapi kamu tak seharusnya mengkhianatiku. Apalagi menyeret Qingxue ke dalam. Kita sudah selesai lama. Antar Nona Xu pergi. Ajar Shen Hall ke ruang tamu samping menunggu pemberitahuan rapat keluarga. Kakbi, kamu bertindak sekejap ini demi orang luar. Kamu sampai sekarang masih belum mengerti.
Tuan Lin bukan orang asing. Tuan Lin, silakan masuk. Tunjukkan jalannya. Nona, ku silakan juga. Tadi Anda kaget. Shen minta maaf. Nona Shen, terlalu sopan. Jing Chen, berapa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Bukan sembunyi. Apa nih? Belum sempat bilang. Kamu bakal ngomong nanti. Aku bilang kalau kamu mau dengar. Tuan Lin sudah menciumnya. Ginseng tua, perila, gaharu, dan sedikit liana dingin. Hanya dengan bau? Liana berlebihan. Silakan. Pak Lin, bisakah Anda bantu cek 3 obat apa yang kurang di resep ini? Dari mana keluarga Shen mendapatkan resep ini? Pak Lin jangan buru tanya asalnya. Cek dulu, apakah resep ini masih bisa dipakai. Lin Chen, ini rahasia keluarga Shen. Jangan kamu paksa. Khawatir padaku. Aku khawatir ada yang manfaatkan ini. Nona Gu, jangan tegang. Malam ini kita minta Pak Lin cek resep untuk minta petunjuk, bukan pasang jebakan. Tentu saja jika grup Liu Mei bisa ikut pengembangan lanjutan, keluarga Shen terbuka untuk kerjasama. Kamu tidak perlu berjanji untukku. Resep saja. Dr. Lu, penasihat medis utama keluarga Shen, selama ini bertanggung jawab meneliti resep tidak lengkap itu. Inilah dia, Tuan Lin. Ya. Terlalu mudah. Pak Lin keberatan. Tidak keberatan. Menilai tidak bisa cuma dengan menghafal beberapa buku kuno. Resep Nona Shen ini terkait obat kecantikan baru keluarga Shen. Jika diubah sembarangan orang awam, sama investasi awal hancur. Makanya Anda ikut dengar. Anak muda, kalau kamu tidak paham, bilang tidak mengerti. Sekarang tidak malu. Resep tidak lengkap. Salah diisi. Apa katamu? Baisha, Hanteng, Qiji, kalian ekstrak ketiganya di tahap yang sama. Baishao melembutkan hati, memelihara yin. Hanteng hilangkan panas dan stabil. Qiji lancarkan sirkulasi. Ketiganya digabung. Tidak bisa seimbang. Hanteng tekan Baishao, Qiji dorong Hanteng lagi. Buatan, tangan, kadang berhasil. Tapi kalau diproduksi massal, hasilnya tidak stabil. Kamu tahu produksi massal kita labil. Bewabel. Sium. Aroma obat di lorong tadi terlalu tersebar. Ginseng tua depan, gaharu belakang, liana dingin di atas. Ternyata kalian ingin pakai Hanteng menetapkan wangi dan kunci efek. Sayangnya terbalik. Farmakologi tak boleh asal bicara. Ada pulpen. Lin Chen, kamu benar mau Bukan mengubah. Menuliskan kembali bentuk aslinya. Silakan, Tuan Lin. Tak kata di samping resep tak lengkap, saya yang tanggung. Tunggu sebentar. Pil wet muda. Pil kecantikan. Yuzu tarik roh. Sueshen kunci energi. Gagrow buka jalan. Pantas 3 ekstraksi awal tidak stabil. Susunan ramuan salah. Pak Lu, bisa berhasil. Kalau pakai versi Pak Lin, setidaknya bisa hindari faktor tidak stabil yang ada. Nilainya sangat berharga. Pak Lin, keluarga Shen ingin beli resep ini. Tidak dijual. Lalu apa yang Pak Lin inginkan? Gua beli mengikut riset. Inti resep milikku. Baik,
Bagian investasi siapkan perjanjian kerjasama. Keluarga Shen tanam modal 1 miliar ke grup Lime. Hasil tambahan. Tunjuk Tuan Lin Chen sebagai konsultan khusus. Apakah keputusan Nona Shen terlalu cepat? Nonaku, peluang bisnis tidak menunggu. Resep tak ternilai yang diucapkan Pak Lu. Telat sedetik saja. Saya lalai pada keluarga Shen. Pak Li, tadi saya salah lihat. Wajar, kamu lihat banyak ahli palsu. Itu memang benar. Pak Lin, apakah bagian Yuju penarik energi ini bisa diganti dengan Huang Jing? Huang Jing pekat, cocok untuk menguatkan, tidak cocok untuk menarik. Ayah. Kalau biaya suasion terlalu mahal, Bisa bertingkat, ini atas pakai Swishen, ini tengah pakai ekstraknya. tiga wajib. Ketawa apa? Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma merasa, aku sepertinya tak pernah benar-benar mengenalmu. Sekarang kenal belum telat. Jangan selalu buat aku tebak nanti. Baik. Tuan Lin, ada satu hal lagi. Aku bisa ceritakan sebagian asal-usul resep ini. Katakan. Ini bukan warisan keluarga Shen. 7 tahun lalu, seseorang menukarnya dengan bahan obat milik Shen. Orang itu tinggalkan cap separuh, bilang jika keluarga Shen lengkapi resep, berhak bertemu dia lagi. Lin Shen. Orang itu juga meninggalkan satu kalimat. Apa katanya? Bulan purnama kembali, hutang lama lunas sendiri. Siapa? Aku cuma lewat aja. Nona Shen, sepertinya rumah keluarga Shen harus dibersihkan lagi malam ini. Hangsou, Nona Xu. Nona Shen, apa maksudnya? Aku cuma lewat. Kalian tak boleh sembarangan lihat privasiku. Kamu berdiri di pintu aula. Dengar kerjasama bisnis Shen. Nona Xu masih kirim pesan. Nona Xu, ini privasi atau hal lain? Aku tidak mengirimnya, Pak Gu. Jangan kira aku sengaja mencelakai kamu. Sebohong apapun, kata sejauh itu. Shuma, malam ini pesta keluarga Shen, bukan lingkaran temanmu. Hapus. Kamu perintah aku. Bukan perintah, cuma pengingat. Hapus sekarang, urusan selesai. Kalau tidak, keluarga Shen akan menanganinya sesuai aturan. Aturan keluarga Shen mudah dipahami. Semua tamu menandatangani klausul rahasia saat masuk malam ini. Sudah bisa. Antar Nona Xu ke aula depan. Makan malam segera mulai. Kalau dia mau tinggal, minta dia ingat satu kalimat. Epi. Anggota keluarga Shen bukan untuk orang yang bicara sembarang. Dia tidak akan tinggal diam. Iya. Kamu juga sadar ya? Jangan terlalu tergesa. Nona Gu, saya akan umumkan resmi kerjasama di jamuan malam ini. Dokumen ini cuma bukti tambahan. Jangan terlalu tegang. Tapi ini kesempatan bagi grup Lime untuk bangkit kembali. Tak boleh salah sedikit pun. Ini bukan hanya peluang Lin sendiri, tapi juga milikmu. Dan juga milik keluarga Lin. Apa tadi kamu bilang? Lupakan saja. Silakan duduk dulu. Grup Lime benar-benar menggandeng keluarga Shen. Bukannya Lu Cai bilang suntikan 1 miliar tadi. Tapi keluarga grup Shen. Kenapa? Gak apa-apa. Kamu gak bilang lagi. Kamu tenang saja malam ini. Kalau ada yang bikin masalah. Aku ada. Selamat, Aku. Tuan Shen terlalu sopan. Pasat rice bersama, ditambah semua saluran milik keluarga Shen. Langkah Paku sangat hebat. Kerjasama belum ditandatangani. Semua sesuai perjanjian. Pak Lin lebih hebat. Hanya beberapa koretan tulisan membuat Pak Lu mengangguk berkata jujur. Sampai sekarang aku masih merasa seperti bermimpi. Bahkan setelah terbangun pun sama. Paku, saya ada pertanyaan. Cuma penasaran. Shen Shao, silakan bicara. Manakah pilawet modal 1 miliar? Aku tidak meragukan pandangan Shen Bi. Hanya uang besar keluarga Shen itu. Harus semua orang tahu uang itu dipakai di mana? Nilai bukan hanya resep, tapi kemampuan konversi. Ini memiliki tim R&D matang dan saluran kosmetik. Keluarga Shen kuasai sumber obat dan modal. Jika gabung, seri awet muda bisa mencakup lini premium, perawatan profesional, dan custom anggota. Kedengarannya bagus. Bukan umum, kita pakai data. Data? Paku, boleh kami lihat? Alkohol pula baru disepakati di aula dalam. Tamu di luar. Banyak juga mitra keluarga Shen. Shen Hao, malam ini bukan rapat dewan. Kak, aku tentu tahu. Tapi makin penting kerjasama. Makin harus transparan. Tuan Shen maksud saya? Jangan salah paham, tuanku. Aku cuma ingin melihat dokumennya.
bisa tunjukkan pada mereka. Tunggu sebentar. Wah, permisi. Maaf, saya tidak sengaja. Jangan sentuh. Aduh, barang sepenting ini kok tidak dibackup. Bosku, jangan tatap aku begitu. Ini data yang kamu maksud? Kerusakan file itu kecelakaan, Nona Shen dan Pak Lu sudah lihat isi asli. Konten Slidiola dalam. Siapa tahu omongan kalian? Xiao Hao, kamu keterlaluan. Kalian semua melihat. Qingxue tidak bisa mengeluarkan resep lengkap. Kerja sama 1 miliar ditetapkan terburu-buru. Entah ditipu atau ada hal tersembunyi. Resepnya rusak. Aku lalai. Ku Qingxue. Aku tidak seharusnya membawanya keluar. Jangan takut, ada aku. Tapi tulisannya sudah... Hilangnya tulisan bukan berarti resepnya hilang. Anacha, mau alasan apa lagi? Hafalkan di sini. Asia Farmasi bukan tempat pamer keberanian. Kamu peduli banget. Aku cuma ngingetin. Peringatannya terlalu dini. Tadi, kamu bilang kakimu terpeleset. Ayo. Nampan miring dari tangan kirimu, tapi anggurnya tumpah ke depan kanan. Tadi pergelangan tanganmu gemetar duluan, baru tarik kaki. Siapa suruh kamu bawa minuman spesial ke sini? Kirim minuman per wilayah. Meja utama tak dapat anggur spesial. Intinya tentu resep. Tapi, ada yang buruk kertas. Kamu lihat aku buat apa? Aku enggak. Cukup! Kalau kamu tak bisa keluarkan berkas lengkap sekarang, jangan alihkan topik. Grup Playmate diduga menipu keluarga Shen. Investasi 1 miliar harus dibatalkan. Apakah kerjasama Tuan Shen dibatalkan diputuskan Nona Shen dan jajaran direksi Shen? Tunjukkan bukti. Saya akan susun ulang. Susun sekarang. Di depan semua! Aku sah pulang. Aku kasih bukti yang kamu mau. Kembali tidak penting. Nona Shen, pinjam 1 set label makanan kosong, segelas air putih dan pulpen. Berida. Ini bukan anggur merah biasa. Apa isinya? Asam mawar tanning pekat dan sedikit pektin membuat tinta cepat menyebar. Kamu bilang ada? Ayo uji minuman itu. Hati. Meskipun anggur bermasalah, tak bukti resep asli. Tadi saya bilang, aku kasih bukti. Ninja. Kamu benar ingat semuanya? Satu pun tak boleh salah. Tidak akan salah. Aku percaya kamu. Benar. Ini dia resep tadi. Hanteng Lujian, apakah buktinya sudah cukup sekarang? Minumannya memang aneh. Siapa yang menyuruhmu menggantinya? Aku tidak ngapa-ngapain. Pikir matang sebelum bicara. Shuman, jika ini kamu mengaku sekarang cuma pelanggaran etika bisnis. Gu Qingxue, hak apa kamu menegur aku? Bawa dia ke ruang istirahat. Tunggu hukum. Shen Bi, berani. Aku tentu berani di keluarga Shen. Batok investasi. Mulai sekarang, saya urus penuh kerjasama malam ini. Siapa cari masalah? Jelaskan sendiri ke Dewan. Simpan. Kali ini saya akan backup. Ini bukan cuma backup. Apa itu?
Ada yang mengingatkan kita bahwa Banyu Yin sudah mendatangi kita. Tanya Yin dengar ini. Diamond Jetty untuk menakuti siapa sih? Rasapnya hancur. Apa buktimu? Pak Lu sudah konfirmasi tadi. Konfirmasi. Pak Lu. Maksudmu kamu mau keluarga Shen bertaruh 1 miliar. Hanya dengan konfirmasi lisan 1 orang. Tuan Muda Shen, kamu terus menentang Limei malam ini. Mau lihat proyek atau hancurkan proyek? Saya mengincar hal-hal yang tidak jelas. Kalian semua hadir. Dokumen hancur. Naskah asli hilang. Resep asli atau palsu. Tergantung mulut mereka. Ini tidak masuk akal. Kalian berani invest? Jangan campuri urusanku. Aku cuma takut kamu terseret. Selesai bicara. Katakan saja. Diam dulu. Apa katamu? Kamu mau bukti? Tuan rumah akan mengikuti aturan yang berlaku. Tuan Lin benar. Mulai sekarang, siapa yang berisik lagi? Silakan keluar. Baik. Aku lihat buktimu. Ambilkan pena, tinta. Lin Chen, Ayah, Kertas dan pena. Cepat. jangan paksakan diri. Bukan paksaan. Aku memang bisa. Baik, hari ini aku mau lihat apa lagi Tuan Lin. Bisa selain pura-pura. Bagaimana jika tulisanmu tidak cocok tadi? Aku pergi sendiri. Bagaimana kalau cocok? Maukah kamu? Bukan maunya aku. Kamu yang harus diam. Makanannya sederhana Tuan Lin. Mohon maklum. Cukup. Pak Lu, lihat baik-baik. Jangan sampai tertipu lagi. Tepat sekali. Bahkan ditambah beberapa hubungan farmasi yang tak kulihat tadi. Tapi dia ubah urutan. Hindari bentrok obat. Bukan tulisan sembarang. Ini bukan cuma resep, tapi deduksi sistematis. Tuan Lin, apakah hanteng luyan ini untuk mengunci efek obat di akhir? Benar. Pada benar. Kalau tidak menalar seluruh proses sendiri, tak akan bisa menulis seakurat ini. sudah selesai? Mau apa lagi? Kalau kurang, aku kasih 1 lagi. Yuzu kurang 1. 说身体钢体凝双数。 Apa ini? Humus turunannya lebih unggul. Conggu, resep ini ditala santai, bukan tidak sengaja. Memang sudah ada. Mustahil. Bagaimana kamu bisa? Jadi, kamu masih mau memeriksanya? Kami salah. Meski kamu tulis, apa yang bisa dibuktikan? Siapa tahu kamu sudah lama bersiap main akting di sini? Apa yang aku katakan salah? Cuma, sudah cukup. Belum cukup. Dap Jingxue, apa hakmu? Sudah cukup, keluar. Apa hak mengusir aku? Ini rumah keluarga Shen. Kemari. Shelby, kalian tidak bisa begini. Bukan aku tukar minuman itu. Bukan aku suruh orangnya. Kalian ini memfitnah. Ini fitnah. Tim hukum akan bicara dengan Malam ini saya memalukan kalian semua. Kerjasama lanjut. Siapa yang punya pertanyaan silakan sampaikan sekarang. Nona Shen, selamat. Kog, diam. Aku lagi mikir. Pikirin apa? Aku pikir berapa banyak hal tentangmu yang belum aku tahu. Banyak.
Aku nggak enak. Jangan takut. Lihat aku. Cepat! Pura! I fallen! Tuan Lin, AC mobil! Jelas meniup udara panas! Jangan banyak omong. Lewati lampu merah depan. Baik! Aku di sini. Apakah aku? Pijam, mata, diam. Tanganmu sangat panas. Ikuti napasku. Jangan melawan. Enggak enak. Segera sampai rumah. Kali ini aku jujur. Jangan mendekat. Tuan Lin, jangan cukup. Ini Mulai sekarang lantai 2 ditutup. Tidak ada yang boleh naik. Tuan Lin, perlu panggil doktor. Tak usah. Kopi buku. Kau bilang tidak usah. Jaga pintu tangga. Siapa berani masuk tanpa izin malam ini, besok pergi saja. Mengerti. Justru malam ini Jangan sentuh. Aku tak sentuh. Kamu tak tahan. Jauhi aku. Kucing Xue. Ini bukan gejala biasa. Aku akan tusuk jarum untuk lancarkan meridianmu. Nanti aku perlu pijat meridian dengan sangat dekat. Jangan. Bukan manfaatinmu, ini nyelamatin nyawa. Kalau bisa dengar, angguk. Baik. Utamakan nyawa, lawan dingin. Iya. Aku di sini. Aku hampir sekarat ya. Nawa, ada aku. Kamu tidak apa-apa. Kamu selalu bilang begitu. Karena selalu berhasil. Kucing Xue. Lihat aku. Dengar baik. Jarum biasa tak guna. Aku pakai cimuni, bukan meridianmu. Apa yang akan terjadi? Banyak hal akan dihadapi. Jangan banyak pikir. Pikir setelah selamat. Kenapa tanya aku? Bukannya kamu sudah bisa ambil keputusan sendiri? Oke, aku tidak tanya lagi. Terakhir kali, dengar baik-baik. Nyonya, ketiga, kenapa Anda kembali? Belakang naik ke lantai 2. Mana Qingxue?
Masuk. Lihat ini. Dari mana ini? Aku pulang lebih awal bukan karena merger selesai. Terus kenapa? Ada yang gerakkan Qingshu. Ada yang menyelidikimu. Siapa? Ada sebagian jawaban di berkas. Tapi sebelum kamu lihat, janjikan aku satu hal. Bagaimana kalau aku tidak setuju? Lalu aku bakar itu sekarang. Kamu ingkam aku. Bukan ancaman. Cuma pengingat. Kamu harus lihat ini. Urusan keluarga Lin. Mungkin lebih rumit dari dugaan kita. Qingshu tahu soal ini. Daya tahu keluarga Zhang akan bergerak, tak sangka sekotor ini. Jangan biarkan dia tahu semuanya sekarang. Aku juga berpikir begitu. Kamu jauh lebih terang-terangan melindungi orang itu dibanding sebelumnya. Mereka berani bertindak, berarti pengintaian hampir selesai. Kita hanya tambal celah, bakal pasif. Buat mereka pikir ada celah. Secara terang ganti jadwal jaga gudang. Kirim 2 tim baru masuk. Sengaja tinggalkan jejak penyerahan tidak lancar. Jalur utama logistik tak ditutup penuh. Lihatkan mereka rute lama jalan. Lini produksi berjalan normal. Tim inspeksi outsourcing masuk lebih awal dan bersembunyi. Kalau mereka ubah cara, biarkan mereka sendiri membongkar titik kontaknya. Jika agen berpencar, tahan titik kontak pertama tetap. Lacak jejaknya untuk tangkap yang kedua. Kalau mereka suap orang dalam, Jadi kita saring dulu orang kunci, kepala gudang, koordinator armada, dan petugas shift malam. Pemikiran kita sama. Kenapa masih tanya? Aku ingin pastikan kamu tebak. Aku hitung. Ada bedanya? Ada. Orang yang tebak mengandalkan intuisi. Orang yang hitung bisa lanjut ke langkah berikutnya. Hanya berita yang bocor dari sumber dalam yang benar. Lalu perbesar berita dengan nama pengawas, buat pihak luar kira Limei sudah diincar. Sampai tahap itu, keluarga Zhang tak perlu akuisisi sungguhan. Cukup keluarga Gu kacau duluan. Apa? Apa? Ekspresimu tidak tampak oke. 5 tahun. Kamu makin sulit ditebak dari intel. Puji Heku. Belum tentu. Nah itu apa? Ingetin aku buat lebih hati-hati menyelidikimu nanti. Sekam memang tak sembunyi. Gak ada gunanya sembunyi darimu. siapa? Nyonya, Goke 3. Bangun, tanya Pak Lin. Ada. Ya sekarang, dia tidur lagi, tapi tampak tidak nyenyak. Tahu. Dia bangun langsung cari kamu. Rexy, Hasa sakit. Kamu sudah bilang itu sekali malam ini. Bermasalah. Cuma merasa Qingshu beruntung. Lanjutkan bicaramu. Baik. Semua yang tadi cuma permukaan. Yang beneran bikin aku kembali adalah ini. Perusahaan tenaga gelap. Dari permukaan jasa tenaga kerja. Pernah kelola emosi lapangan banyak pabrik. Omong biasa. Bambu tilusi mogok kerja masal. Yang mereka sebenarnya inginkan bukan akuisisi Limi. Ya. Memaksa pengawas campur tangan. Ayah, begitu lokasi pabrik kacau. Meski cuma kelihatan kacau, pihak pengawas pasti harus datang. Tapi itu datang, pemeriksaan dimulai, laju terhenti. Bagi keluarga Zhang, akuisisi lebih lambat. Langkah mereka licik lebih jitu menghentikan. Mereka tak perlu menelan Limi. Cukup buat Limi berhenti. Tadi aku suruh kamu tenang. Kamu ke keluarga Zhang sekarang justru beri sinyal gu kacau sendiri. Aku tahu. Kamu tahu. Tapi masih bisa tenang gini. Teknik bayangan bulan putih. Dari area gudang ke jalan utama. Jalan utama ke garis lapangan. Aku bisa sebelum mereka bergerak cek ketiga tempat itu. Kamu bahkan bisa bagi jalur meja pasir. Cuma simulasi. Secepat ini. Bisa lebih cepat lagi. Kalau orang mau memotret istana Ting agar terlihat nyata, pasti pilih lokasi ini. Tanam kamera. Doa. Satu terang, satu gelap. Yang terang patroli. Benar. Yang gelap. Rekam semuanya. Oke. Aku yang atur orangnya. Juga.
Malam ini jangan cuma jaga dari luar. Maksudmu ada mata-mata di dalam? Bukan akan ada. Tapi sudah ada. Jadi tinggalkan juga matanya. Kamu mau memancing? Kamu juga pikir begitu kan? Hai. Jangan uji aku lagi. Pasang jari. Ular payah. Cadangan gudang jaga bergantian. Ganti orang tidak ganti identitas. Catatan ganda logistik. Kamu ada tambahan? Ada. Baker, Tambahkan pintu di samping kucing Shu. Aku sudah mengaturnya. Tambah satu lagi. Hanya kita bisa masuk. Kau takut mereka libatkan keluargaku? Aku tidak bertaruh. 2 orang jaga luar kamar utama kedua. Kirim daftar saya periksa. katakan. Pasti. Baik, aku mengerti. Siapa itu? Tim keamanan profesional dari kota Tianhai. Mereka mengincar orang atau benda? Maksudmu resep pelaut muda? Keluarga Zhang tidak keluarkan uang untuk sewa orang rusuk. Sesuatu di Lemay yang bisa bikin mereka balik menang, yaitu resep. Kalau mereka dapat resepnya, meski Limei tidak berhenti, luar percayaku Lemei runtuh. Jadi jangan halangi. Kamu mau mereka datang? Kirim ke depan mata mereka. Kamu yakin? Kamu tadi bilang orang pembuat jebakan takut apa? Takut mangsa keluar jalur. Kita beri jalan. Wewenang keuangan, pendaftaran hukum, pengambilan arsip. Sistem keuangan benar-benar membuat pendaftaran aset kripto. Bagian hukum buat NDA terbaru. Orang luar tak bisa lihat semua. Tapi, ada jawaban. Jangan tanya aku resep asli di sana. Kamu akan masukkan yang asli. Kenapa? Aku tanya. Kamu tentukan. Aku yang tanggung. Kamu lebih sulit ditebak dari Intel. Puji, aku. Lapas keamanan ganda. Tingkatkan akses brankas terang-terangan. Secara diam-diam, hubungkan pengawasan asli ke jalur independen. Dari mana gudang cadangan? Taruh file umpan. Isi berkas. Coba proses hanya tahap awal, tanpa kontrol suhu. Narasi publik. Kalau berita bocor, katakan Lini kembangkan produk baru, tingkatkan kerahasiaan. Kalau diragukan. Sakom, dukuan, tutup dengan rahasia dagang. Lini butuh kamu bantu upgrade hak akses. Sekarang, cepat lebih nyata. Keluarga jangan bergerak. Mereka cari celah. Minta keuangan naikkan izin pendaftaran aset brankas ke level dirut. Bagian hukum siapkan surat kerahasiaan dokumen penelitian. Setengah benar, setengah palsu. Itu palsu. Hincheng, kamu ada di dekat sana. Sudah sampai rumah. Vincent, aku belum pulang ke rumahku. Ada berkas izin asli di pusat keuangan. Ingin ambil sendiri. Kamu di mana sekarang? Lantai parkir bawah tanah. Vincent, kalau tak dapat resep, ganti target lebih mudah. Beritahu keluarga, Zhang Yao akan bicara langsung dengan kucing Xiu malam ini. Sesuatu terjadi pada kucing Shu. Zhang Yao menculiknya. Kunci semua pintu keluar lantai bawah pusat keuangan. Sinyal kamera di area B lantai bawah pusat keuangan terputus. Area sinyal mati adalah persembunyian mereka. Buka rekaman terakhir sebelum putus. Kirim orang ke sana. Jangan berisik. Aku pergi sendiri. Lin kamu datang lebih cepat dari yang kukira. Lepaskan dia! Pak Bu, hujan deras, mungkin macet. Lewat jalan samping ke pusat keuangan dulu. Pak Bu, tuan yang tadi malam. Saya tahu, tapi berkas tak boleh di luar. Mangga Ci. Pakku, Anda kurang tidur ya? Terlihat jelas. Wajahmu agak pucat. Henti lega. Paku! Pintu terkunci.
Jangan bergerak sembarangan. Sudah mengikuti perintahku. Balik kantor, bilang ipar 3. Asli tak ada. Masih sempat urus jenazah? Kamu tak layak dengar? Menarik. Tuan Lin, bosku kena masalah. Katakan. Tuan Gu keluar pabrik kurang dari 20 menit. Konvoinya dihadang di pinggir kota. Satpol PP melapor. Dia sudah dibawa pergi. Siapa yang bawa? Mereka tidak menutupi. Sopir bilang pemimpinnya Zhang Yao. Lokasi. Jangan kejar. Tuan Lin, Di mana supir dan asisten? Tanpa silakan sentuh nanti. Bantu coba. Tingsio dibawa pergi. Ponselnya ada cadangan lokasi. Milik siapa? Makasih. Aku juga menunggu. Dian Chen, jangan datang. Sudah ketemu. Liha. Sinyal terakhir ponselnya berhenti di dekat Klub Jinjue. Tapi di lantai bawah sinyal putus. Alat pemblokir. Benar. Lantai bawah Klub Jinjue ada ruang terpisah. Sinyalnya diblokir kuat. Bukan persiapan mendadak. Jangan ditunda. Aku panggil orang. Jaga semua pintu keluar. Tidak boleh. Blokir sekarang. Mereka tak kabur. Semakin gaduh, dia semakin bahaya. Lalu mau gimana? Aku jemput dia. Kamu sendirian? Sendiri. Zhang Yao sengaja kasih lokasi buat paksa kamu datang sendiri. Aku tahu. Mungkin lokasi palsu. Bukan. Kamu yakin banget. Dan mau aku pergi. Jadi kamu tidak boleh dia lihat bawa orang. Ya. Aku setidaknya siapkan penjaga luar. Tidak usah. Lin Chen, keluarga Zhang pasti sudah siapkan rencana cadangan. Suruh mereka semua bersiap. Kamu dengar ucapan dia tadi? Dia melarangmu datang. Asha, anak Cingsio itu. Hati-hati. Aku jemput dia pulang. Berhenti. Minggir. Tuan, Klub Jinjue pakai sistem anggota. Tidak bisa masuk tanpa reservasi. Karena tahu Tuan Muda Zhang ada di dalam. Kamu mesti lebih tahu aturan. Aturan akan keluar. Tuan Muda Zhang menyewa seluruh lantai bawah malam ini. Tak ada yang boleh ganggu. Saya bukan datang untuk mendaftar. Menjemput. Siapa? Ko Qingxue. Minggir atau dengar alarm baru. Kamu ancam kami? Bukan ancaman. Ini pengingat. Hentikan dia! Kirain siapa? Ternyata Tuan Lin. Tuan. Tuan Zhang bilang kalau kamu datang boleh dimasukkan, tapi tidak begini caranya. Panyu sapi gerbang. Semua pos. Segera datang. Tuan Lin, kamu pasti sudah dengar. Sudah dengar. Jangan buat saya sulit. Jinjue punya aturan sendiri. Kamu sudah lapor. Kamu panggil orang, bukan kirim kabar. Berani ketemu Tuan Muda Zhang sendirian. Saya ulang sekali lagi. Minggir. Hentikan dia!
Mau apa? Slowness. Hantu Beka, cepat hentikan dia! Jangan biarkan dia masuk lift! Tutup lorong aula Diwang! Apa? Kami tidak akan segan! 咱们顾清雪，慢点，顾清雪。 Chen, kamu tahu ini tempat milik siapa kan? Dari mana? Ini wilayah keluarga Zhang. Kamu terobos malam ini. Ku tak bisa lindungimu. Lobi kakak orang sudah masuk. Bersiap ke aula Diwang. Terima kasih. Kamu menipuku. Kamu sendiri yang bilang. Berhenti sekarang. Aku bisa bicara untukmu ke Jiang Shao. Kamu menunda waktu. Tunggu pertahanan bawah siap. Pintu belakang tertutup. Zhang Yao siapkan ucapannya. Tuan Lin, orang pintar tahu. Makin pintar, makin sayang nyawa. Bahas kapan dia pulang. Hentikan dia! Serbu semua! Lin Chen, ini kesempatan terakhir buatmu. Berlutut tunggu Tuan Muda Zhang bicara. So, Zhang Yao keluar sini. Kalau mau temui dia, lewat pintu kami dulu. Buka pintunya. Jangan bicara kasar. Aku sedang menasihatimu. Oh, kau dengannya. Untuk berlutut. Tunggu Tuan Zhang keluar. Hei Tuan Lin, Zhang Tuma mau sikap. Dia merasa dirugikan. Hanya sebagai contoh. Keluarkan semua trik! Teknik bayangan hantu. Bulan pudar. Tuduh! Kiri! Apakah kucing Xue terluka? Jangan tutup garis dengan sembarang! Arahkan angin. Ikat nadi. Big Heart, Jangan gentar! Dia cuma sendirian! Zen Fury, Jiman. Halaman depan Diwang! Sudah jebol!顾清雪打姐弟看帮忙了。 Ruang VIP utama Aula Kaisar. Zhang Yao ada di dalam. Siapa lagi? Lalu apa yang kamu tahu? Aku cuma tahu Zhang Shao menyewa orang. Dan siapa berani bicara? Tuan Zhang tidak akan memaafkannya. Terus bicara. Orang sepertimu tak boleh masuk Aula Kaisar. Aku tanya terakhir. Apa kucing Xue masih di ruang utama? Kamu tak usah bicara. Pak, Lagu yang mana? Kuashan pendeta kehormatan geng Telapang Besi. Lan Chen, masuk sekarang. Kamu langsung terjebak. Saya menungguku. Zhang Shao bilang kamu datang. Pulau juga bilang. Lagi. Saya bilang ingin tahu asal-usul teknik cuncian ciji milikmu. Lin Chen, kamu dengar tidak? Kuala anggota Ti Changpa. Aku sudah tidak mau mundur sejak berangkat. Tembak satu kucing Xue. Bukan satu orang. Qing Xue. Lin Chen, Lin Chen? Kenapa kamu tak dengar aku? Aku jemput kamu pulang. Kamu tak seharusnya datang. Bukan mereka yang menentukan. bagus sekali. Aku pikir kamu akan berlutut begitu sampai di pintu. Lepaskan dia. Kamu pikir tentang pintu bisa nego syarat denganku? Aku tanya sekali saja. Jangan lupa ini tempat milik siapa? Tanya, apa? Bisakah kucing Xue pergi? Tidak bisa! Anak muda. Anak muda. Terlalu emosi tidak baik. Aku, dia orangnya. Padang Chunyang. Sarakan teknik itu. Gadis keluargaku boleh pergi. Kamu pikir kamu pantas menawar? Lin Chen, jangan setuju dengannya. Jangan takut. Kenapa kamu tidak mau dengar? Kalau nurut, kamu harus duduk sendiri di sini. Aku tidak setuju.
Pak Guo, ngapain masih buang kata sama dia? Itu dia! Sisa buronan keluarga Lin! Zhang Yao, jaga mulutmu. Kenapa? Kasih aja ya! Kamu mau bicara? Dia sudah datang. Kenapa kamu tidak bicara sendiri? Kucing, jangan kira aku tak berani sentuh keluargaku. Bukan tempatmu berteriak si enaknya di sini. Anak muda di kediaman keluarga Zhang tendang pintu aula, lukai kejutkan orang ramai. Berani bicara lancang di depanku. Siapa yang beri nyali? Kamu keluarga Zhang. Aku terima tunjangan dari keluarga Zhang karena ambil uang mereka. Aku harus patuh aturan mereka. Sekarang berlutut, minta maaf pada Tuan Muda Zhang. Kemudian serahkan teknik kultivasi cunyang. Aku bisa beri kamu akhir yang bermartabat. Lin Chen, jangan dengar dia. Sampai sini lalu apa? Naik ke pangkuan lau, kira berapa lama kamu bertahan? Kamu tak layak halangi aku. Oh, pantas kau berani datang sendirian. Ternyata dia punya nyali. Sayangnya anak muda paling muda menganggap sedikit modal sebagai kehebatan. Jangan ngomong logika sama dia. Diam! Calapak pasir besi dingin. Aku berlatih 30 tahun. Tanganku sepanas api, tenagaku sekeras besi. Kalau sujud sekarang, aku masih biarkan kamu keluar sendiri dari pintu ini. Lin Chen, bukankah kamu tadi sangat sombong? Tadi di luar kamu pamer gagah. Kenapa sekarang diam saja? Talapak pasir dingin! Lin Chen, Lagu bikin, dia tak bisa sombong lagi. Bisa tangkap dulu! jangan paksa. Dengarkan aku sekali. Khan, dengarkan aku. Dia berdiri di situ. Tapi, Percaya padaku. Hampok, lengga saat bertarung. Pemuda, ini telapak pasir besi dinginku. Dari bawah Grandmaster tak ada berani lawan langsung. Kalau mundur sekarang, masih sempat berlutut. Kamu latihan 30 tahun. Cuma bisa segini? Oh, kabrengsek. Pak Guo, jangan tahan. Dia cuma keras mulut. Kenapa buru-buru? Aku buru-buru. Lalu setelahnya. Telapak pasir dingin. Full. Yang Mun. Pak Gunung. Hanya Grandmaster yang berani. Aku belum mengeluarkan kekuatan penuh. Telapak pasir besi kunci. Baik, pelak dia. Lin Chen, hati-hati tangan kirinya. Sudah aku lihat. Teknik gerak main. Telapakmu utamakan momentum, bukan inti tenaga. Tenaga epi telapakmu keluar terlalu dini. Pangkal telapak malah kosong. Siapa ngajarin? Kamu paham? Lihat sekilas sudah cukup. Omong kosong. Kekuatan apimu keluar terlalu dini. Ini bukan energi yang murni biasa. Kamu baru tahu. Tingkat kekuatanmu yang sebenarnya apa? Kamu tidak pantas tahu. Cunyang bukan begitu cara pakainya. Kakak Tinta. Kamu, Gak apa-apa. benar. Benar. Kau tadi minta aku percaya. Aku sudah percaya. Kamu janji padaku. Jangan tanggung semuanya sendirian. Baik. Kakek, kau tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tamu kehormatan geng telapak besi. Mana mungkin? Ninja, jangan mendekat. Tadi kamu juga bicara begitu. Cingsho, Ku Cingsho, bantu aku bicara. Hari ini aku cuma mau ngobrol barengmu. Aku nggak apa-apakan kamu.
Andangku, mengurungku di sini, namanya diundang. Tak usah bicara. Ngomong apa? Aku beneran gak tahu. Kenapa gua 坏上 kau重样起敬? Dia sendiri yang sadar. Kenapa dia menungguku di sini duluan? Aku cuma minta dia jaga situasi. Siapa yang suruh kamu bawa kucing Xue? Bukan ide kamu sendiri. Orang sepertimu akan memanggil ahli tes jambang demi perasaan. Sekarang saatnya kita bicarakan urusan keluarga Lin. Kalau akan Nggak apa-apa. kakak. Aku nggak tahu siapa dia. Beneran nggak tahu dia yang hubungi aku. Dia bilang asal kamu diantar ke sini. Jangan potong. Inca, Jangan gerak dulu. Inca. Apa? Aku sudah membebani kamu. Siapa yang bilang ke kamu? Kalau bukan karena aku, Kucing Xue. Dan aku, kamu bukan beban. Aku ada di sini. Tak ada yang bisa mengganggumu lagi.